So, emas ternyata melakukan rally terlebih dahulu sampai 17.20, lalu kemudian ditutup di area 17.15. Dan bahkan pagi ini pun kita sempat melihat area tertinggi masih berkutat di kisaran yang sama, 17.18. Dan ingat bahwa area 17.10 sampai 17.18 atau bahkan 17.20 adalah merupakan area yang sangat-sangat krusial. Dan itu pernah terjadi dalam beberapa waktu yang silam. Pertanyaannya adalah sekarang, apakah dia akan kembali terjun di bawah 17.00 atau melanjutkan kenaikan bahkan melebihi area 17.30 atau bahkan 17.37 yang sempat menjadi PR utama kita, meskipun dengan area tertinggi sepanjang 2020 masih tercatat di 17.65. Oke, kalau kita bicara tentang skenario yang kemarin sempat saya sampaikan, mungkin meleset dari apa yang sempat kita gambarkan, yang seharusnya akan terjadi penekanan kurang lebih dalam 1 atau 2 hari sebelum FOMC. Dan kali ini FOMC Day akan menjadi penentunya apakah akan terjadi kelanjutan kenaikan atau bahkan kecenderungannya kembali turun. So, yang saya pikirkan adalah bagaimana kalau misalkan ternyata kenaikan kemarin itu terlebih karena faktor discount market. Artinya, market sudah memprediksikan bahwa Fed hari ini akan kecenderungan stay dengan kebijakan moneternya. Atau bisa jadi ini adalah awal dari kenaikan atau kebangkitan untuk gold. Artinya dalam beberapa pekan ke depan kita akan melihat potensi kenaikan itu akan terjadi. Apalagi kalau kita lihat dari weekly chart, kecenderungan dari candlestick hari ini atau pekan ini akan menjadi gambaran untuk outlook berikutnya. Kalau kita bicara tentang ekspektasi, maka kemungkinan ekspektasi tersebut yang akan tergambarkan sebagai dovish statement dari Fed. Kalau misalkan Fed mengatakan atau menegaskan kembali tentang kebijakan moneternya, bahwa kebijakan tersebut masih akan tetap berjalan, termasuk juga pakai stimulus dan juga pembelian obligasi atau yang kita kenal dengan QE, maka kemungkinan potensi gold masih akan mengalami rally kelanjutan. Tapi kalau misalkan ternyata Fed berubah arah, let's say dengan catatan bahwa ekonomi sudah mulai pulih dengan sangat baik dan sangat cepat di luar ekspektasi mereka, maka kemungkinan ini akan menjadi sinyal negatif untuk gold. Yang saya khawatirkan adalah discount market yang sudah terjadi sebelum FOMC. Bahkan bisa saja ini menjadi berbalik arah saat statement tersebut disampaikan. Tapi kalau misalkan katakanlah Fed ultra dovish, maka kemungkinan itu masih bisa menghantarkan gold jauh melebihi ekspektasi kita, naik hingga area resisten kedua. Dan outside dari FOMC adalah kondisi geopolitik yang kemarin juga sempat saya berikan catatan, adanya konflik antara AS dan Cina, lalu kemudian konflik di Libya, lalu kemudian Iran, dan juga lain-lain. Itu juga menjadi gambaran bahwa gold masih cukup rentan untuk mengalami penurunan terlampau dalam. Tapi kita lihat terlebih dahulu technical view untuk kali ini, 10 Juni 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 10 Juni 2020 per jam 12:31 waktu Indonesia bagian Barat, high 1718.40 dan low 1712.00, dan trading price kini bertahan di 1717.60, namun dengan catatan ini sudah mulai break high. So, kalau Anda melihat dengan potensi pergerakannya, kemarin kita sedikit miss ya, dikarenakan adanya faktor geopolitikal seperti apa yang sempat saya berikan notes atau pencatatan, baik itu di rekomendasi grafik forex charts ataupun dalam video outlook gold. Apakah potensi kenaikan masih bisa berlanjut apa tidak? Kalau dilihat dari candlestick seperti demikian, 1, 2, 3 dari 3 candle terakhir ya, komposisinya ini sebetulnya sudah mengisyaratkan akan terjadi kenaikan lanjutan, dan apalagi dengan areal tertinggi di tanggal 9 Juni 1720.60, berarti kita kali ini pun akan mendapatkan areal tantangan kembali di 1720. Lalu juga areal tertinggi di tanggal let's see 5 Juni yang lalu 1716.60, hari ini sudah melewati, artinya ini adalah penentuan apakah dia melanjutkan kenaikan apa tidak. Satu catatan penting yang tak boleh dilupakan adalah areal biru lagi-lagi akan menjadi penghadang 1732. So pilihannya adalah apakah kali ini akan muncul 1730 atau bahkan melewati. Ya, artinya 1720 pun yang sempat tercipta tadi malam bisa saja itu cenderung dengan mudahnya dilewati. Tapi bagaimana dengan area supportnya 1705, 1704?
lalu kemudian juga 1695, 1697 kembali menjadi area support penghadang kita, dan area tengah-tengah atau area psikologis kita berada di area 1710 sampai 1713. So sebetulnya area terendah yang sempat tercipta pagi tadi 1712.00 itu merupakan area yang cukup ampuh untuk sementara ini, tapi yang kita akan coba melihat adalah tendensi dari pergerakan yang akan terjadi di pertengahan malam sampai kurang lebih statement yang dirilis dari FOMC. So ekspektasinya adalah unchanged, lalu kemudian mereka akan menyampaikan tentang penegasan kembali dari monetary easing ataupun kebijakan moneter yang dilakukan, atau mungkin saja ada perubahan. Let's say kalau semua sesuai dengan ekspektasi, maka kemungkinan kenaikan akan terjadi. Apalagi kalau ditambahkan dengan potensi kebijakan pembelian obligasi yang mungkin saja di kemudian hari akan bertambah, dan jaminan bahwa Fed masih tetap dalam fase monetary easing dalam beberapa waktu ke depan, itu sudah sangat pasti gold akan sangat terdukung untuk mengalami rally. Tapi kalau tidak, maka kemungkinan potensinya akan terjadi pembalikan arah. So, let's see. Positifnya adalah kemungkinan uptrend bisa berlanjut sampai menyentuh area setidaknya 1728 ataupun 1730. Berarti kalau misalkan Anda melihat video ini, tayangan ini, ternyata dia sudah terlanjur melewati angka 1720 atau 1721, Anda boleh follow buy alias buy on breakout, dengan catatan kemungkinan target di kisaran 1727 ataupun 1728 sebagai target terdekat, dan target kedua kemungkinan tendensi berada di kisaran 1732 ataupun 1735. Itu adalah area-areanya untuk sementara ini, kecuali kalau memang sangat bombastis pernyataan dari Fed, maka kita akan melihat break high melebihi area biru ini. Tapi kalau kita asumsikan negatif, maka kemungkinan potensi harap berhati-hati, dia akan berbalik kurang lebih 1705 mungkin akan ditembus, lalu kemudian dia akan kembali di bawah 1700. Artinya mungkin saja 1695 ataupun 1697 bisa kembali ditekan atau bahkan jauh lebih rendah. Dan itu yang harus kita ingatkan. Oleh karenanya harap berhati-hati, strateginya bisa plus, bisa positif, bisa juga negatif, terutama FOMC Day yang sangat dinanti-nanti oleh para pelaku pasar. Sebelum itu, data CPI juga akan menjadi korelasi yang sangat baik, di mana diharapkan atau ekspektasi para pelaku pasar menunjukkan CPI masih dalam kategori kurang cukup baik. Di grafik keempat, ini adalah area yang kemarin ternyata pullbacknya ditembus kembali, jadi area trend line. Ya, kita tembus kembali, berarti kita harus berasumsi bahwa ini akan terjadi kenaikan di lanjutan area kedua. Ini adalah 1736 ataupun 1734 yang tadi saya sempat sebutkan, ataupun yang terdekat adalah 1729, 1728. Nah, itulah sebabnya kenapa saya sarankan kalaupun Anda melakukan buy on breakout dikala Anda melihat 1720 terlanjur survive atau terlanjur ditembus sebelum FOMC, maka silakan follow, tapi dengan catatan menjelang FOMC Anda harus standby karena kemungkinan apapun bisa terjadi, terutama swing yang sangat besar. Oke, dari polanya ini mirip dengan kejadian beberapa waktu yang lalu ya, seperti ini kurang lebih. Jadi ada kemungkinan tendensinya adalah up. Ini adalah sinyalmen positif kalau misalkan ternyata FOMC sesuai ekspektasi dan juga memberikan jaminan bahwa itu akan tetap berjalan, maka ini akan terjadi uptrend. Target yang paling pantas adalah target area biru 1736 ataupun 1735. Lalu kemudian area biru pertama itu adalah menjadi area neckline, area resisten pertama kita. Itu sebabnya kalau sudah terlanjur tembus saat Anda menyaksikan video ini, silakan follow buy. Tapi kalau misalkan ternyata dia masih memberikan peluang untuk swing low, maka swing low yang menurut saya paling ideal adalah berada di area garis ini 1706 ataupun di area coklat tersebut 1704. Dan area kedua kurang lebih 1695 ataupun 1697 atau sedikit berada di atas tersebut 1698 ataupun 1699. Jadi itu adalah area-area support yang mungkin akan jadi tendensi kita, dengan catatan kalau FOMC sesuai dengan harapan ataupun lebih dari harapan. Dan kalau misalkan diasumsikan ini pergerakannya lebih kepada pergerakan seperti inverted head and shoulder. So secara ringkas untuk kali ini gold silakan lakukan buy on dip untuk kategori normalnya, dengan asumsi adalah swing low akan terjadi. So silakan lakukan buy on dip di kisaran 1711 ataupun 1712.80. Target pertama adalah 1717.80 dan target kedua adalah 1723.50. Stop loss
antisipasi di 17.04.00 dengan catatan kalau Anda memiliki areal ideal 17.05 ataupun 17.04, silakan sesuaikan TP ataupun SL Anda. Demikian pula kalau Anda follow breakout alias 17.20 dipecah lalu kemudian Anda follow buy di 17.21, tentukan juga TP dan SL sesuai dengan kondisi yang ada. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.